Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Siti Fadila dengan nomor NIM 3111941. Kelas 2C Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis penyakit kulit dan obatnya. Yang pertama yaitu varicella. Penyakit cacar air atau dalam istilah medis disebut varicella adalah infeksi yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Penderita yang terinfeksi virus ini ditandai dengan munculnya ruam, kemerahan, dan berisi cairan yang sangat letal di seluruh tubuh. Obat yang umum digunakan untuk pengobatan cacar air biasanya obat antivirus dan obat analgesik. Obat antivirusnya biasa digunakan yaitu aclovir, sedangkan obat analgesiknya yaitu paracetamol digunakan untuk menurunkan demam. Obat yang dapat digunakan untuk mengobati cacar yaitu aclovir cream. Kandungannya aclovir cream 5%. Indikasinya yaitu mengobati infeksi virus seperti cacar air, cacar api, serta penyakit herpes. Efek sampingnya yaitu rasa terbakar sementara setelah menggunakan krim dan kekeringan kulit. Dosis pemakaiannya 5 kali 1 hari setiap 4 jam sehari. Pengobatannya dapat diperpanjang hingga 10 hari. Mekanisme kerja obat yaitu aclovir adalah analog dengan aclifurin nukleosid yang secara in vitro dapat menghambat secara aktif dan selektif virus herpes simplex HSV tipe 1 dan HSV tipe 2, varicella zoster, Epstein-Barr, dan cytomegalovirus. Cara penggunaannya itu cuci tangan terlebih dahulu sebelum mengoleskan salep atau krim aclovir. Bersihkan dan keringkan area kulit yang akan dioles. Oleskan obat secara perlahan-lahan hingga menutupi area kulit yang terinfeksi. Selanjutnya, ringworm atau kurap. Kurap adalah infeksi jamur pada kulit yang menimbulkan ruam melingkar berwarna merah. Kurap dapat terjadi di berbagai bagian tubuh seperti kepala, wajah, dan selangkangan. Karena bentuknya seperti cincin atau cacing yang melingkar, kurap juga dikenal dengan sebutan ringworm. Kurap disebut oleh infeksi jamur pada kulit. Jamur ini dapat menular melalui kontak langsung dengan penderita atau kontak tidak langsung dengan benda atau tanah yang terkontaminasi, udara panas, dan lembab. Berbagai pemakaian barang pribadi dan memakai pakaian yang ketat bisa membuat seseorang lebih rentan terkena kurap. Kurap dapat diatasi dengan salep kurap atau anti jamur yang bisa dibeli tanpa resep dokter. Salep anti jamur ini berisi clotrimazole atau miconazole. Miconazole mengandung 2% miconazole nitrat. Mekanisme kerja miconazole bekerja dengan cara merusak struktur membran sel jamur sehingga membran sel tidak dapat berfungsi dengan baik dan menyebabkan sel jamur kehilangan kalium dan senyawa penting lainnya. Dengan begitu, pertumbuhan jamur dapat dihentikan. Oleskan 2 kali sehari selama 2-4 minggu. Cara penggunaannya dioleskan dengan keadaan bersih pada kulit yang terinfeksi. Efek sampingnya biduran, kulit melepuh, hipopigmentasi, dermatitis kontak, iritasi saluran pernapasan. Yang selanjutnya furunkel. Furunkel atau bisul adalah benjolan merah pada kulit yang berisi nanah dan terasa nyeri. Bisul adalah kondisi pada kulit yang terjadi saat folikel rambut terinfeksi bakteri. Penyebab bisul adalah Staphylococcus aureus. Biasanya ditemukan di kulit, hidung, dan tenggorokan. Obat yang digunakan untuk mengatasi bisul yaitu genalten, yang di dalamnya mengandung gentamisin. Genalten mengandung gentamisin sulfat sebanyak 0,1%. Dosisnya oleskan tipis 3-4 kali pada bagian yang sakit. Mekanisme obatnya agar menghambat sintesis protein pada bakteri rentan. Efek samping yang mungkin terjadi adanya iritasi ringan pada kulit seperti kemerahan, eritema, dan gatal atau pruritus. Selanjutnya yaitu kutil. Kutil adalah infeksi pada permukaan kulit yang ditandai dengan benjolan kecil bertekstur kasar, berwarna pucat atau kecoklatan, serta terkadang terasa gatal dan sakit jika disentuh. Kulit disebabkan karena adanya infeksi virus yang bernama HPV atau Human Papilloma Virus. Virus HPV memiliki banyak serotip dengan jumlah lebih dari 100, tetapi hanya beberapa yang menyebabkan
kutil di bagian tubuh. Beberapa serotip lain dapat menyebabkan kondisi serius seperti kanker serviks. Kolusol adalah obat yang digunakan untuk mengatasi masalah kulit seperti mata ikan dan kutil di tangan dan kaki. Tiap 1 mg kolusol mengandung asam salisilat 0,2 gram, asam laktat 0,05 gram, polidokanol 0,02 gram. Mekanisme kerjanya itu melunakkan kulit yang terkena mata ikan, kutil, dan kapalan. Dosis dan cara pemakaiannya: oleskan kolusol kepada bagian kulit terkena kutil sebanyak 1-4 kali setiap hari sampai kutil terlepas. Efek sampingnya dapat menimbulkan iritasi, kulit kering, kulit terkelupas, hiperpigmen kulit. Selanjutnya yaitu urtikaria. Urtikaria atau juga dikenal dengan istilah biduran merupakan kondisi di mana terdapat adanya lesi pada kulit yang meninggi dan gatal. Umumnya lesi tersebut berwarna merah muda atau sewarna kulit yang terkadang juga dapat terasa nyeri. Urtikaria seringkali disebabkan oleh reaksi alergi terhadap sesuatu hal yang terekspos atau tertelan. Saat seseorang mengalami reaksi alergi, tubuh melepaskan histamin ke dalam aliran darah. Histamin merupakan zat kimia yang diproduksi oleh tubuh guna melindungi dirinya terhadap benda atau zat asing. Obat yang bisa digunakan untuk urtikaria yaitu chlorpheniramine atau CTM. Obat yang digunakan untuk meredakan gejala alergi yang disebabkan oleh makanan, obat-obatan, gigitan serangga, paparan debu atau bulu binatang, serta alergi serbuk sari. CTM mengandung chlorpheniramine melmaleat 4 mg. Dosis yang digunakannya dewasa 3-4 kali per hari, setengah tablet atau sampai 1 tablet. Anak 3-4 kali per hari, 1/4 sampai setengah tablet, diberikan bersama atau tanpa makan. Mekanisme kerja obat ini bekerja dengan cara menghambat kerja histamin, senyawa di dalam tubuh yang memicu terjadinya gejala alergi. Efek samping yang mungkin timbul yaitu sakit kepala, mengantuk, mual, muntah, nafsu makan berkurang, sembelit atau konstipasi, mulut, hidung, dan tenggorokan kering, gangguan penglihatan, sulit buang air kecil. Selanjutnya yaitu kudis. Kudis adalah kulit yang ditandai dengan munculnya rasa sangat gatal di kulit, terutama pada malam hari, disertai dengan timbulnya ruam bintik-bintik menyerupai jerawat atau lepuhan kecil bersisi. Kondisi ini merupakan dampak dari adanya tungau yang hidup dan bersarang di kulit. Jumlah tungau yang terdapat di kulit penderita kudis berkisar 10-15 ekor dan dapat berkembang biak dengan jumlah yang jutaan dan menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak mendapatkan penanganan tepat. Kudis disebabkan oleh tungau Sarcoptes cabies. Tungau tersebut membuat lubang menyerupai terowongan pada kulit untuk dijadikan sarang. Mereka bertahan hidup dengan menjadi benalu di kulit manusia dan akan mati dalam beberapa hari tanpa manusia. Permethrin adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi parasit yang menyebabkan gangguan pada kulit manusia. Permethrin umumnya berbentuk obat oles, dan termasuk golongan antiparasitik. Permethrin bermanfaat untuk mengobati kudis yang disebabkan oleh tungau yang menempel pada kulit dan kutu yang hidup di kulit kepala. Obat yang mengandung permethrin yaitu Scabmid Cream. Scabmid mengandung permethrin 5%. Aturan pakainya: pijatkan pada kulit mulai dari leher hingga telapak kaki. Krim halus harus dibasahi dengan dicuci setelah 8-14 jam. Pengobatan dapat diulang setelah 1 minggu. Mekanisme kerjanya: permethrin bekerja dengan cara menghancurkan sel parasit sehingga membunuh tungau dan kutu serta telurnya. Efek samping: gatal-gatal atau ruam ringan, rasa terbakar ringan, menyengat atau timbul kemerahan, mati rasa atau kesemutan di mana obat dioleskan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh.